Edun is my dream. Education for afternoon of nation. Etis di Jaya Sareng unggul, nanjir di nasa panjang waktu. Upi Edun is my dream. Etis dina laku sareng lampa, Jaya tur unggul gawena. Selamat sore kakak-kakak semua. Sore. Selamat datang di podcast harian Hukum Administrasi Negara. Upi Edun is my dream. Semoga kita bisa menghasilkan pembahasan yang bermanfaat ya pada sore hari ini gitu. Sebelum lebih lanjut, boleh saya memperkenalkan diri dulu ya kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadia Zahra. Di sini saya selaku mahasiswi Pendidikan Kewarganegaraan angkatan 2020 kelas A dari Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia gitu. Boleh mungkin dari kakak ini dulu untuk memperkenalkan diri kak. Silakan. Boleh, perkenalkan nama saya Indah Puspitasari. Saya juga merupakan mahasiswi dari PKN semester 5 kelas A juga. Oke. Boleh mungkin kakak ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Pratibha Harsa. Saya merupakan mahasiswa tukaran dari Universitas Negeri Makassar. Kebetulan saya ambil mata kuliah ini. Ya, oke, baik. Terima kasih ya kakak telah memperkenalkan dirinya gitu. Mungkin supaya lebih efisien aja gitu ya, kita mungkin langsung membicarakan topik yang akan kita bicarakan pada sore hari ini gitu ya. Nah, jadi kebetulan nih kak, sore hari ini tuh kita bakal membahas tentang penegakan hukum dalam administrasi negara. Nah, seperti yang kita lihat begitu ya, bagaimanapun para penguasa diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar, tetapi tetap saja gitu akan ada penyelewengan yang mereka lakukan gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa perlu mengetahui sampai batasan mana sih seorang penguasa itu mendapatkan tanggung jawab dalam hal administrasi negara gitu. Oke. Sebelum jauh lebih membahas tentang pembahasan ini, mungkin penegakan hukum sendiri sih kak, menurut kakak itu kayak gimana ya penegakan hukum? Sebelumnya perlu kita ketahui, penegakan hukum itu merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum sebagai pedoman hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, penegakan hukum juga ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam sektor hubungan hukum. Nah, siapa saja yang menjalankan atau normatif atau melakukan sesuatu atau tindak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum, berarti dia menjalankan atau menerapkan aturan hukum. Baik, terima kasih banyak Kak Pratiwi atas penjelasannya yang begitu sangat insightful pemirsa semua. Jadi berdasarkan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Pratiwi ini bisa memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa penegakan hukum dalam administrasi negara itu perlu diketahui dari pengertian penegakan hukumnya itu sendiri begitu. Sebelum kita lebih lanjut mengetahui mengenai administrasi negaranya gitu. Nah, dalam setiap implementasi hukum pemirsa semua dan kakak-kakak di sini gitu ya, pasti akan ada tujuan hukum atau tujuan apa sih yang sebenarnya akan dilaksanakan pada pelaksanaan suatu hukum begitu ya di negara ini. Nah, itu menjadi pertanyaan selanjutnya saya kepada Kak Indah gitu ya, tentang tujuan hukum administrasi negara. Menurut Kak Indah sendiri, apa sih tujuan hukum administrasi negara itu? Nah, jika kita berbicara tujuan hukum administrasi negara, jadi eksistensi hukum administrasi negara ini dalam dimensi kenegaraan memiliki fungsi dan tujuan yang amat sangat penting. Sebab apa? Sebab keberadaannya ini tidak hanya untuk memastikan roda pemerintahannya itu agar tetap berjalan, tapi bagaimana bisa bergerak ke arah yang dicita-citakan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan perlindungan warga negara dan proteksi yang cukup bagi alat administrasi negara agar tidak terjadi penyimpangan gitu. Nah, sehingga hukum administrasi negara ini menjadi sebuah instrumen kontrol dan mengatur kekuasaan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Jika kita lihat dalam salah satu jurnal gitu ya, menurut Irfan Mawardi, beliau menambahkan bahwa hukum administrasi negara ini merupakan instrumen dari alat administrasi negara
dalam menjalankan tugasnya selaku pelayan publik untuk mensejahterakan warga negara di dalam negara yang menganut welfare state. Nah, di dalam negara yang menganut tipe ini, tujuan hukum administrasi negara ini sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas alat administrasi negara agar dapat bekerja dengan benar dan adil gitu. Sehingga pada prinsipnya hukum administrasi negara ini bertujuan untuk mencapai bukan hanya satu tujuan negara, tapi bagaimana mencapai berbagai tujuan negara. Juga ada pendapat gitu, bahwa tujuan administrasi negara ini diantaranya yang pertama, untuk melindungi warga negara terhadap sikap tindak alat administrasi negara itu sendiri gitu. Yang selanjutnya, tujuan dari hukum administrasi negara ini sebagai kontrol gitu terhadap alat administrasi negara agar mampu mengetahui batas-batas dan hakikat kekuasaannya itu sendiri. Nah, tujuan dan sifat-sifat dari kewajiban-kewajibannya serta bagaimana bentuk sanksi apabila melanggar hukum gitu. Yang selanjutnya yaitu adanya administrasi negara atau hukum administrasi negara ini adalah untuk mendisiplinkan atau untuk mengendalikan proses operasionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keadministrasian negaraan oleh pihak alat pemerintahan atau oleh pihak alat administrasi negara itu sendiri. Seperti itu. Merasa Baik, terima kasih Kak Indah, juga sangat insightful begitu ya penjelasannya. Tadi dijelaskan bahwa sebenarnya tujuan dari hukum administrasi negara itu bukan hanya mencapai tujuan negara saja, tetapi berbagai macam tujuan negara. Yang kita ketahui tujuan negara itu termaktub ya teman-teman semua dalam Undang-Undang Dasar 1945 begitu. Jadi memang pada hakikatnya pejabat yang telah diberikan amanah itu harus senantiasa senantiasa rakyat kontrol begitu, agar mereka bisa disiplin dalam menjalankan tugas dan amanah mereka begitu. Mungkin pembicaraan saya mengenai tujuan dan hakikat penegakan hukum bersama Kak Indah dan Kak Pratiwi cukup di sini. Selanjutnya akan ada narasumber yang tidak kalah menarik, narasumber yang tidak kalah ciamik untuk bisa membersamai kita membahas tentang penegakan hukum administrasi negara. Jangan kemana-mana. Piedun is my dream. Oke, selamat sore pemirsa semua. Kembali lagi di acara podcast harian Hukum Administrasi Negara. Seperti janji saya sebelumnya, sekarang kita akan membahas atau meneruskan pembahasan mengenai penegakan hukum dalam administrasi negara. Nah, bersama saya telah hadir dua narasumber yang sangat hebat yang pastinya akan memperkenalkan dirinya begitu ya. Mungkin dari kakak sebelah sini dulu, silahkan Kak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sela Virgiana Sendean, NIM 28181 dari kelas PKN 5A. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya dari kakak sebelah sini nih. Oke, baik. Perkenalkan, saya Emily Halifina dari dengan NIM 2005235 dari Pendidikan Kewarganegaraan 5A. Siap. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin kakak-kakak semua di sini kita akan lanjut saja gitu ya mengenai pembahasan penegakan hukum dalam administrasi negara. Pada sore hari ini kita akan membahas dua tema penting, yakni mengenai instrumen penegakan hukum administrasi negara dan penegakan hukum administrasi di Indonesia. Oke, mungkin kita akan ke pembahasan pertama, yakni mengenai instrumen penegakan hukum administrasi negara. Mungkin akan langsung diberikan penjelasan secara lebih mendetail saja nih oleh Kak Sela, mungkin silakan. Nah, baik. Jadi, instrumen penegakan hukum administrasi negara dapat dilakukan dengan menggunakan dua instrumen. Nah, yang pertama itu yaitu instrumen pengawasan dan yang kedua yaitu penegakan saksi. Dalam kerangka hukum administrasi negara sendiri, pemerintah memiliki beberapa instrumen untuk menjalankan fungsinya. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, ada peraturan kebijakan. Yang keempat, ada perencanaan. Yang kelima, ada perizinan. Dan yang terakhir, yaitu hukum keperdataan. Kemudian Kak, adapun instrumen yang selanjutnya yaitu penegakan saksi. Yaitu penegakan saksi dalam hukum administrasi dapat dilakukan langsung oleh badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri tanpa melalui perantara hakim. Namun bukan berarti tidak ada penerapan saksi administrasi melalui perantara hakim. Mungkin seperti itu Kak.
Oke, baik. Sangat insightful juga ya teman-teman mengenai pembahasan mengenai instrumen penegakan hukum administrasi negara yang tadi telah disampaikan oleh Kak Sela. Benar sekali ya. Sebagaimanapun baiknya instrumen yang ada dalam penegakan hukum administrasi negara, tetap saja jika pemerintah tidak dapat menegakkan instrumen-instrumen tersebut, maka tidak akan ada artinya begitu. Nah, hal tersebut juga selaras dengan adanya kesenjangan. Selalu ada kesenjangan antara dasolen dan dasein gitu ya. Dasolen ini mungkin tadi telah disebutkan instrumen penegakan hukum administrasi negara. Secara dasainya akan dijelaskan oleh Kak Emil ini mengenai penegakan hukum administrasi negara di Indonesia. Bagaimana Kak? Oke, baik. Terima kasih Wanola atas kesempatannya. Mungkin pembahasan dari saya juga nggak kalah relate-nya gitu ya sama yang tadi dibahas sama Sela gitu. Masih tentang masih menyangkut instrumen-instrumen juga gitu. Namun penerapan hukum administrasi negara di Indonesia itu memiliki peranan penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya instrumen-instrumen pemerintah seperti badan-badan milik pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah itu sendiri gitu yang melakukan pelanggaran baik itu pencurian ataupun penyalahgunaan wewenang yang mana akan menyinggung perlindungan bagi subjek hukum yang dirugikan oleh negara maupun person yang mewakili negara dan perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara. Nah, penerapan hukum administrasi negara itu sendiri sangat tegas gitu ya di Indonesia dan mempunyai penegakan hukum sendiri gitu. Hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat tentunya. Terus dalam hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawannya itu merupakan sarana dari penegakan hukum administrasi yang isinya adalah yang pertama pengawasan, lalu yang kedua ada penerapan gitu. Dan ada juga nih yang terakhir itu tentang penyelenggaraan administrasi negara. Di sini bisa dilihat dari segi hukum administrasi negara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Yang dimaksud dengan aparat pemerintah atau penyelenggaraan administrasi negara yang baik adalah aparat pemerintah yang adil dalam melaksanakan tugasnya, yaitu aparat yang tidak melakukan diskriminatif penduduk antara penduduk kaya dan penduduk yang tidak kaya. Lalu kebebasan pemerintah menggunakan wewenang paksaan pemerintah ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintah yang layak seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain sebagainya gitu. Di samping itu, ketika pemerintahan menghadapi satu kasus pelanggaran kaidah hukum administrasi negara, misalnya pelanggaran ketentuan perizinan, pemerintah itu harus menggunakan asas kecermatan, asas kepastian hukum seperti yang tadi udah dibicarakan, dan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin tersebut bersifat substansial atau tidak. Tuh, seperti itu. Mungkin contohnya seperti apa? Oke, baik. Ada nih contoh yang di realitanya gitu ya, yang di kehidupan sehari-harinya yang pelanggaran yang bersifat substansial itu bisa kita lihat di contoh kasus seseorang gitu ya, kalau mendirikan rumah tinggal di daerah pemukiman. Tapi orang tersebut tidak memiliki izin bangunan atau IMB kalau disingkatnya itu. Dalam hal ini gitu pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintahan dengan membongkar rumah tersebut. Terhadap pelanggaran yang tidak bersifat substansial ini masih dapat dilegalisasi seperti itu. Pemerintah harus memerintahkan kepada orang yang bersangkutan untuk mengurus IMB-nya itu gitu. Namun jika orang tersebut sudah diperintahkan untuk melakukan IMB secara baik-baik tapi terus juga nggak dilakukan, nah di situ pemerintah bisa menerapkan pembongkaran kayak gitu. Itu sih kalau di contoh realnya. Mungkin seperti itu. Semoga bisa teman-teman semua juga pahami gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Emil yang telah menjelaskan dengan penjelasan yang begitu sangat komprehensif, juga disertai dengan contoh-contohnya ya. Mungkin pemirsa semua, pembahasan kita atau podcast hari ini, podcast harian hukum administrasi negara pada sore hari ini, dari pembahasan penegakan hukum sampai dengan contoh di Indonesia itu cukup sekian. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di podcast harian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piedun is my dream.